Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral lagi ya di media sosial yang mana ada seorang tukang rongsok ya mengomentari, menasehati para habib ya, yang mana beliau membahas tasawuf dan anehnya para habib katanya kenapa nggak mau menjelaskan atau membantah tesis Kiai Imad ya. Wah, ini seru ya teman-teman. Kita lihat videonya. Dan nanti ada juga oknum muhibin yang ditangkap di Kerawang ya. Mohon sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di like dan di subscribe karena biar semangat channel ini. Oke, kita ke videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, polemik nasab. Nah, polemik nasab itu tukang rongsok, tapi ikut menikmati perdebatan di media sosial, terutama di YouTube ya. Ramai sekali polemik nasab. Saya pro Imad, tadinya husnudon, sekarang sudah pro Imad. Jadi buat pendukung kayak Imad namanya Imader, buat pendukung Habiber atau Baklawer lah. Istilah baru dunia perongsokan, Imader versus Baklawer. Jadi kalau kita amati, lepas dari bahwa polemik nasab itu kajian ilmiah, sampai saat ini belum ada habib yang arif, bijak dalam menyikapi polemik nasab, karena polemik nasab itu kaitannya dengan harga diri. Kenapa mereka marah-marah itu karena mereka selama ini merasa nasabnya tinggi, sehingga ketika digugat mau Habib Bakar, mau Habib Rizik itu marah-marah, Habib Muhdor, Habib Taufik, semua marah-marah. Nah, di situ diuji kearifan, kedewasaan, akhlak, adab. Ya, kalau orang mereka karena mereka tidak menyatu, tidak membumi. Nah, jangankan tahu rongsok, ya tidak membumi. Bagaimana Habib Quraisy Shihab, bagaimana membumikan Al-Quran, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka para Habiber nggak ada yang membumi. Kalau membumi ya seperti Wali Songo. Walaupun nenek moyang Wali Songo datang dari Arab atau dari Afrika atau dari India atau dari Gujarat, mereka membumi ya menyatu, sehingga keturunannya ya menyatu. Beda kalau para Habiber itu Baklawer itu ya, datang dari Belanda, dibawa oleh Belanda. Mereka ingin menjajah mental spiritual, maka yang terjadi adalah dawir, memperbudakan. Luar biasa. Nah, jadi sampai saat ini kalau Mbah Maimun sering dalam YouTube itu pikir kersane Gusti Allah, Walaupun mereka berdalih punya alibi bahwa kiai NU itu hormat sama Habib, ya benar. Apalagi itu Habib Wafi itu yang anti ilmu pengetahuan, Habib Wafi, bahwa patokan ilmu nasab itu suhra wal istifadah. Nah, itu mereka para Habiber, penggemar Habib, anti ilmu pengetahuan. Mereka berdalih fikih itu zon, prasangka, fikih itu istihad. Termasuk nasab itu juga bagian dari istihad, bukan akidah. Akidah jelas, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Tapi kalau nasab itu istihad, bagaimana Kiai Imad juga sudah beristihad. Kalau Gus Wafi itu anti ilmu pengetahuan, nasab tes DNA nggak boleh. Dengan patokan surah wal istifadah, keterkenalan dan keterkaitan apa-apalah istilahnya. Fikih itu bisa direvisi, nggak perlu seorang ulama mujtahid pun bisa. Contoh, untuk pembuktian perzinahan itu ada 4 orang saksi, harus ada sumpah. Sekarang nggak perlu itu untuk membuktikan seorang berzina. Cukup kamu berzina enggak, kamu berzina, mana saksinya? Nggak perlu saksi. Kalau nggak ada, nggak perlu itu tampilkan ada rekaman ini loh, kamu ngakui nggak? Iya. Cukup video, nggak perlu 4 saksi. Nah, itu perlu adanya istihad baru, dan sampai saat ini belum ada ulama yang punya kapasitas sebagai mufti ya. Ini pokoknya aneh kali ini pokoknya. Ini spontan. Jadi apa yang sekarang ada di otak saya itulah mungkin gambaran sedikit apa yang saya ketahui selama ini polemik nasab yang terjadi di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak ini bisa disebut nilainya orang mukmin. Ya, kadang-kadang sholat masya Allah, puasa masya Allah,
tapi akhlaknya naudzubillah mana tidak menunjukkan keimanannya itu. Tapi juga jangan dibalik, yang penting akhlak, tak sholat tak apa-apa, itu lebih tidak punya akhlak lagi sama Allah. Yang penting akhlak, tak usah puasa tak apa-apa, lebih tidak akhlak lagi sama Allah. Makanya kata ulama, yang paling afdal untuk didahulukan akhlak adalah Allah, Rasulullah, kemudian baru sesama. Ini akhlak. Jadi ingat, orang kalau nggak ada nilai, nggak punya akhlak, nggak ada nilainya. Qimatul insan fil akhlak. Ya, nilainya orang ini kan di akhlak. Ini maaf, karena saya baca di YouTube, subhanallah, sedih saya. Saling hantam menghantam, saling hina menghina, karena nasab. Nasab itu tidak menjamin masuk surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dijamin masuk surga itu ketakwaan kita kepada Allah, itu jaminan masuk surga. Biar anaknya kiai, naudzubillah, tidak sholat, tidak ada jaminan masuk surga. Biar keturunan Nabi kalau tidak sholat, tidak beribadat kepada Allah, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Jangan membanggakan nasabnya. Para habaib tidak usah minta dihormati. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Maka saya pernah berpidato, hallnya seorang habib di Jakarta, saya pidato, saya mohon kepada Dzurriyyatur Rasul yang belum bisa melaksanakan syariat-syariat Rasulullah, tolong jangan ngaku Habib dulu, ngaku Arab biasa saja, untuk tidak merusak Dzurriyyatur Rasul. Dua pelaku penyerempangan kiai dan anggota Bansur di Rengas Dengklok akhirnya ditewak unit Reskrim Polres Karawang, Jumat 16 Agustus tahun 2024. Jangan nggak boleh. Jangan. Tadi dikit lagi Pak. 2 menit. Sisanya kapan nih sisanya? Dikit lagi Pak. Oke. Apapun bentuk kegiatan bisa dilaksanakan selama tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun ada beberapa gelintir orang atau bisa dikatakan kelompok yang tidak suka sehingga mau menghalangi, maka sahabat-sahabat jangan gentar, jangan takut, nggak boleh ragu-ragu, maju terus, pantang mundur. Siap? Pasti kita akan dilindungi oleh aparat negara. Saya sampaikan kepada aparat negara, pada kepolisian, TNI, ayo bersama-sama PWI Laskar Sabilillah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi PWI Laskar Sabilillah NKRI, harga mati. Satu itu. Yang kedua, harus dipahami ini adalah perjuangan Wali Songo Indonesia. PWI lahir untuk meruat, mempertahankan, melestarikan ajaran perjuangan agung yang telah dilaksanakan oleh para pejuang pahlawan ulama leluhur-leluhur kita, di mana Nusantara ini adalah diperjuangkan oleh ulama-ulama Nusantara. Betul? Sehingga saya tegaskan di sini, kita mau melanjutkan perjuangan ulama,
di mana ulama adalah sebagai pewaris Nabi. Himmatul ulama ar-ri'ayah, perhatian ulama adalah rakyat. Al-ulama umana'u ummati, ulama adalah kepercayaan umatku. Tugas ulama 3. 1. Himayatuddin, adalah menjaga agama. 2. Himayatud daulah, menjaga negara. 3. Himayatul ummah, menjaga umat. Perlu diketahui, ketika berbicara agama, yang diperjuangkan oleh Wali Songo adalah agama Islam. Berbicara Islam, yang diperjuangkan oleh PWI Laskar Sabilillah adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan kaget kenapa pengurus PWI rata-rata juga pengurus atau kader Nahdlatul Ulama, karena yang dijadikan dasar oleh PWI adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tidak bicara NU berarti tidak lepas dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Mukibinya si Imat alias Mukimat ya. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang kuburan palsu. Jadi kamu itu lucu. Orang sekelas Habib Lutfi Yahya yang merupakan gampangannya presidennya Sufi internasional, pimpinannya para Sufi internasional, kok kamu tuduh memalsu kuburan? Kan tuduhan itu receh gitu. Ya kalau yang kamu tuduh itu misalnya penjudi togel memalsu kuburan, itu ya oke lah, masih pantas. Ya oke, jadi begini, sebelum saya menjelaskan secara ilmiah apakah kuburan itu palsu atau bukan, kuburan yang dimaksud itu kan kuburan Habib Hasan alias Kanjeng Raden Tumenggung Somo Diningrat yang ada di Semarang. Kemudian ada pembandingnya yang ada di Jogja kan gitu toh. Terus kamu menuduh kalau kuburan yang di Semarang itu palsu. Nah, jadi sebelum saya ke sana, saya akan memberi contoh perilaku dalam tanda kutip orang Jawa, di mana juga apa namanya, membuat kuburan-kuburan yang banyak terhadap satu tokoh. Contoh, Adipati Terung itu kuburannya ada di Sidoarjo, ada di Lamongan, ya, ada juga di Kudus Jawa Tengah, Sidoarjo Jawa Timur, Lamongan Jawa Timur, Kudus Jawa Tengah. Itu yang punya kelakuan itu bukan Habib, bukan orang Arab tuh. Kenapa kok Adipati Terung itu makamnya ada di berarti tidak kamu menuduh orang Jawa kelakuannya memalsu makam, dikeroyok orang lah. Kamu beraninya itu kan cuma nuduh-nuduh minoritas gitu ya. Kalau yang mayoritas kamu tidak mungkin berani. Kamu tidak berani nuduh orang Jawa kelakuannya memalsu makam, dikeroyok orang ya. Bukan cuma itu, ada makam Angling Darmo ya. Itu ada di Bojonegoro ya. Ada juga di mana? Di Pati, Jawa Tengah. Kalau Bojonegoro itu kan Jawa Timur. Di Pati, Jawa Tengah itu ada juga makam Angling Darmo. Kemudian di desa Bojonegoro, ini desa ya, Kecamatan Kedu Temanggung ya, ada itu makam Angling Darmo. Kemudian di Jawa Barat ada di Situs Curug, di Jati Gede. Ayo coba kamu tuduh siapa yang punya kelakuan memalsu makam-makam itu, berani kamu menuduh. Terus kemudian siapa lagi? Sunan Bonang. Sunan Bonang itu makamnya ada di Tuban ya, Tuban itu Jawa Timur. Ada di Rembang, Jawa Tengah. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi video cuplikan dari yang pertama ada tukang rongsok ya, yang mana beliau mengomentari terkait polemik nasab ya. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu sambil nyiapin kopi sambil ngemil ya, nonton video ini ya. Kita enjoy ya. Siapkan kopinya, seduh kopinya sama cemilannya ya. Nah,
Jadi kata tukang rongsok ya seperti itu ya bapak-bapak ibu. Jadi ya belum ada kiai atau ini yang menjelaskan secara detail ya, membantah tanggapan atau tesis Kiai Imad ya. Masih belum bisa mencerahkan ini ya masyarakat. Jadi intinya ya kita tanggapi dengan ya yang percaya silakan, yang enggak silakan ya. Intinya itu hak pribadi masing-masing ya. Dan tadi juga ada kasus di Karawang ya, nggak tahu itu siapa atau oknum ataupun siapa nggak tahu ya, sudah ditangkap alhamdulillahirobbilalamin, karena itu termasuk ya mencelakakan orang ya, namanya apa ya, ya pidana seperti itu ya, mencelakakan keselamatan orang ya, jadi kurang baik ya. Nah itu ya bapak-bapak ibu, oke lah itu video kali ini, dan kita berdoa semoga kita semuanya sehat selalu, bapak-bapak ibu sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga para habib yang benar, para kiai, para ustadz yang benar juga sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Karena para habib juga banyak yang benar ya, jadi ikuti yang benar, tinggalkan yang salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next video.